Asyhadu an la ilaha illallah. Pak Haji, sini Pak Haji. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala aidan wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul 'ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ikhlas Yasaniyah Ainal Karim Al-Ustaz Hadian Fauzi SPD dan jajaran kepengurusan DKM yang saya hormati, juga tentunya Bapak Ustaz Sudiono SE juga yang saya hormati, guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Abdul Majid SPI yang saya hormati, juga para penasihat khusus Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Umar Latinulu SE, Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Asti SE MSI, dan juga para penasihat lainnya yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah SWT. Juga tentunya para pemangku jabatan di Lingkungan Yasiniyah, juga tentunya jamaah kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah. Puji dan syukur milik kita senantiasa selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kembali kita bisa hadir bermuajah bersilaturahmi dalam rangka kajian rutinan di setiap awal bulan di hari Selasa. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada hari ini senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dijadikan catatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam mugia terlimpah surahkan tahai kandung dalam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa kita bisa selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya, dan tentunya kita bisa meninggalkan larangannya, dan kita berharap agar kalau kita semuanya akan mendapatkan syafaat umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, seperti biasa tentunya marilah kita sama ucapkan berbosom salatul Fatihah. Kita niatkan untuk mendoakan saudara kita yang ngambil resign, yaitu Bapak Dwi Pono Uning, yang hari-hari sekarang ini sudah tidak aktif lagi karena mengundurkan diri karena matanya tidak sempurna melihat, sehingga kita doakan mudah-mudahan kembali seperti sedia kala akibat dari proses dari operasi yang belum tuntas sehingga penglihatannya belum jelas. Kita bermohon kepada Allah agar beliau segera diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rekan-rekan kita yang mungkin kurang sehat pada kesempatan hari ini, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita pun mendoakan usia yang kita cintai agar senantiasa selalu diberikan keberkahan, perlindungan dan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberadaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para stakeholder yang memanage daripada yayasan dia, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kemudahan dalam mengelola yayasan dia, sehingga insyaallah pada akhir tahun kita bisa mendapatkan keberkahan itu tersebut. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ila hadatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilakan kepada guru kita untuk menyampaikan tema dan sekaligus apa yang akan disampaikan. Kemudian nanti jamaah bisa tanya jawab. Insyaallah prolognya sampai jam 1:04. Nanti ada audiensi dengan jamaah apabila ada pertanyaan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, yang mungkin dilanjutkan dengan tausiahnya dan nanti kita tutup bersama. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin makan ya Ron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas ya. Lihat pengadegan khusus Ketua DKM Akhirul Kiram Ustaz Hadian Fauzi, Ustaz Budi, Ustaz Sudiono, dan para sepuh penasihat pembimbing dari DKM Masjid Al-Ikhlas ya, pengadegan Bapak Haji Asdi, muasis yang kini hadir Bapak Haji Umar hati dulu barakallah Haji sehat ya, dan pula tentunya Bapak Ibu semua, semoga Allah tetapkan kepada kita hidayahnya. Amin. Dan Allah berikan kepada kita pertolongan dengan taufik-taufiknya, dan Allah naungi kita dengan rahmatnya, dan diberikan kepada kita dan keluarga kita, juga anak turun kita nanti, keberkahan di dalam umur, keberkahan di dalam rezeki, keberkahan di dalam ilmu, keberkahan di dalam keluarga dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah. Allah tetapkan kita istiqomah, diberi kemudahan, pertolongan di dalam melaksanakan amal solih, sebab tidak ada siapapun yang bisa melaksanakan kebaikan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu, syukurillah keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu dari tahun berapa saya lupa ya Ustaz ya, 2010 ya. 2010. Kemudian tambah lagi, tambahan tahsin segala macam. Ketahui Bapak Ibu bahwa proses kita di dalam belajar menuntut ilmu, khusus ilmu agama, selain untuk menghilangkan rasa ketidaktahuan, kebodohan kita dalam beragama, sehingga kita mendapat irsyad, penjelasan ya, bayan, penerangan tentang haliyah atau perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan di dalam agama. Tetapi Allah kondisikan kita mau belajar dimanapun, kajian apapun, tema apapun, itu adalah cara dari Allah sebagai rahmat Allah kepada kita untuk insya Allah menjadikan kita husnul khotimah. Sebab ikhtiar kita, semangat di dalam beramal, keistiqomahan kita di dalam memperhatikan kebaikan-kebaikan, ditunjang kesemangatan kita untuk terus mencari ilmu, itu tanda bahwa kita ditetapkan oleh Allah di dalam kebaikan. Ya, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah beri kepadanya kemudahan untuk memahami agama. Jadi rutinitas kita sebulan sekali atau ditambah agenda-agenda keilmuan, sana keilmuan di masjid ini, itu salah satu cara bagi kita mengikhtiari mudahnya urusan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab salah satu ciri dari tambahannya di lain hadis lagi, sebab salah satu ciri kita dicintai oleh Allah, kita ditetapkan kebaikan oleh Allah, kita diberikan oleh Allah kemudahan di dalam melaksanakan amal soleh sampai akhir hayat kita. Penopang itu tadi terus beramal, istiqomah, seraya menyadari ya kekurangan-kekurangan kita, tapi terus saja
Terus saja, terus istiqomah dalam beramal, semangat terus, tambah terus. Nah, seraya menyadari kita masih banyak kekurangan, dan terus kita belajar untuk mengurangi, menghilangkan kebodohan kita sehingga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri kita lagi dimainin sama Allah. Sebab orang yang diberikan oleh Allah kemudahan dalam beramal sehingga amalnya itu tertaut sampai akhir hayatnya, itu berarti Allah sedang mainkan dia sebagai ciri dia disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta kemudahan itu ya Bapak Ibu ya. Kemudahan di dalam perjalanan hidup kita, dunia maupun agama serta akhirat kita, agar ujung-ujungnya husnul khotimah. Orang yang dimudahkan di dalam proses husnul khotimah itu sebenarnya dua hal Bapak Ibu. Satu, dipermudah proses kesolihannya sampai akhir hayat. Itu yang dimaksud dengan idza aradallahu bi'abdihi khairan. Kalau Allah menghendaki seorang hamba itu baik, istamalahu, dia akan dimainkan. Ketika ditanya ya Rasulullah kaifa yastamiluhu, bagaimana itu Allah memainkan hambanya? Allah beri kepada dia, diformat dia untuk melaksanakan amal solih, dan kemudian setelah mapan amal solihnya dicabut nyawanya. Nah, ini kita mau kayak begitu kan ya? Nah, mau beramal solihnya, mau dicabut nyawanya? Pak Manu, tauhidnya tinggi, Pak Manu kelihatan dari mukanya itu. Tauhidnya tinggi. Bersyukur Bapak Ibu. Itu tandanya kita dimudahkan itu dalam kebaikan itu ya. Maka terus saya bilang, saya ulangi lagi sama nasihat untuk saya sendiri, terus istiqomah dalam kebaikan, semangat terus, evaluasi terus. Seraya kita mengetahui masih banyak kekurangan loh, ya. Tetapi kita punya hajat besar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri dan salah satu lagi tanda pengertian bahwa kita dimudahkan proses kewafatannya adalah memang dalam proses wafatnya kita dimudahkan oleh Allah. Ya, orang beriman itu malaikat Israel mau nyambut nyawa tuh ewang pokewang kalau bahasa hadis ini, mau narik dari perut suka puasa, mau narik ngelewatin dada ada bacaan Quran, mau narik dari kaki sering sholat jamaah. Insya Allah di sini kan sholat jamaahnya rajin-rajin, bagian rajin loh, bagian ya kan? Nah, kalau mau Bapak Ibu ada satu sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah tashilul maut. Tashilul maut atau tahwini sakaratil maut. Itu sama itu kalau Bapak Ibu. Apa arti sholat apa sih itu? Tashilul maut, atau dalam redaksi yang lain sholat tahwinu sakaratil maut, supaya maut kita dimudahkan oleh Allah, prosesnya disolihkan, wafatnya dimudahkan, dan endingnya husnul khotimah. Kan mau gitu kan ya? Mau pemanu? Oh, alhamdulillah, itu luar biasa. Nah, sholat ini dilaksanakan 2 rakaat, tetapi waktunya malam Jumat. Malam Jumat habis maghrib. Namanya habis maghrib berarti habis sholat maghrib ya. Jangan nggak sholat maghrib, sholat ini. Itu lucu. Itu sama aja makan kue lupa nasi mandi. Kan intinya nasi mandi ya. Iya. Bocor. Tentunya kalau ada keterangan kayak gini Bapak Ibu sering saya ungkap, kalau namanya kita sholat setelah sholat maghrib kemudian sholat sunnah yang lain, itu berarti harus satu paket. Sholat maghrib, ba'diyah maghrib, baru sholat sunnah yang lain. Itu ya. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya. Tapi lihat prosedurnya, sholat isya, ba'diyah isya dulu, baru tarawih. Sering saya ungkapkan ya. Jangan sampai kita sholat tarawih tapi ba'diyahnya belum.
itu masih ada sisi kekurangan itu. Nah kan maksudnya setelah sholat maghrib itu artinya setelah melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat dengan zikirnya selesai ba'diyah maghrib baru kita sholat ini. Tapi malam Jumat ya, Kamis malam Jumat. Habis maghrib sholatnya 2 rakaat, jangan 1000 rakaat, nggak bisa kan? 2 rakaat aja puyeng kali. 2 rakaat aja. Nah ini kan dalam aplikasi Rasul, nasihat Rasulullah itu as-sholatu khairu maudu'in. Sholat itu pokoknya tempat segala kebaikan. Kalau kamu senang perbanyak sholat, ya, atau terserah. Yang penting kewajiban terhadap sholat tetap dilaksanakan. Kalau mau banyakin sholat, perbanyak sholat. Nah salah satu sholat yang ini adalah sholat tasilul maut, atau dalam redaksi yang lain sholat tahwinu sakaratil maut. Ini dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya, dan kemudian Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatus Sayyid. Sholatnya 2 rakaat sama seperti sholat 2 rakaat biasa ya. Namun setelah Fatihah setiap rakaatnya membaca surat Al-Zalzalah. Ya, Idzazul. Apalagi Bapak Ibu ya? Ya, Al-Zalzalah surat Al-Zalzalah, Al-Kafirun surat Qul ya, Al-Lahab surat Tabat yada abi lahabim, Al-Zalzalah. Ya, cuman surat Al-Zalzalahnya dibaca 15 kali. Berubah sih. Lumayan tuh. 15 kali. Lumayan sih. 15 kali. Untung gak 100 kali pas video. Artinya kan kalau pas lagi gak yasinan, saya tanya Pak Ustaz, malam Jumat kan ibu pengajian, memang gak ada liburnya. Kan pas libur, namanya sholat kan kayak gitu kan. Ini ada ilmunya nih, gak bisa kita kerjain nih. Pulang kerja masih di jalan, ya kan? Baru sampai rumah ngopi udut isya. Misalnya yang ngopi udut loh saya. Iya. Gitu kan ya. Udah nggak bisa kan? Misal gitu kan, tapi satu keadaan ada kan. Misalnya Ustaz Sugiono lagi umroh, nunggu maghrib sampai isya kan kelamaan tuh kan. Kerjain itu. Maghrib ke isya kan bolak-balik Jawa ya bajian. Sekalian tuh niat itikaf banyakin sholat, ya kan? Nah, sedangkan 1 rakaat di sholat di Masjid Nabawi itu berapa? 1000 rakaat. Nah, ini itu 2 rakaat ya. Setiap rakaatnya setelah membaca surat Fatihah membaca surat Al-Zalzalah. Berapa kali? 11. Ingat dulu ya. Kemudian rakaat kedua sama, Fatihah, surat Al-Zalzalah juga 15 kali. Setelah Bapak Ibu sholat itu selesai, kemudian berdoa. Doanya Ibu udah, Bapak Ibu udah hafal. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyad bil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina nah, ketemu Allahumma hawwin, ya Allah mudahkanlah alaina kepadaku syakaratil maut, dalam keadaan syakaratil maut. Dan saya katakan Bapak Ibu ya, dimudahkan dalam syakaratil maut apa? Dimudahkan kita kesolihannya sampai akhir hayat. Itu impian kita. Syukur-syukur diberi rezeki kita semua mengucapkan la ilaha illallah di akhir kita. Sebab itu ciri yang paling jelas ya, husnul khotimah bagi seorang hamba. Dan kita kan pengen mengusahakan itu kan. Jadi kan Bapak Ibu ya, perjuangan itu, perjuangan. Nah, jadi doanya lanjutin. Apa itu? Allahumma hawwin 'alaina fi syafaratil maut wa najjina minan nar wa afina sebenarnya sampai situ doang. Kalau mau dilanjutin terserah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Biasa ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah itu secara mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Kalau dalam istilah kayak usul fikih ya, setiap ada amal solih yang itu dasarnya ada, kalau bisa
seumur hidup sekali jalani. Ya, seumur hidup sekali dijalan. Contoh, Rasulullah mengatakan ada sholat ketika masuk ke rumah. Udah pernah dengar belum? Masuk rumah sholat. Jadi ketika kita masuk rumah, kita sholat 2 rakaat. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengamalkan hadis Rasul itu. Nawwiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Cahayalah rumahmu itu dengan memperbanyak Al-Quran, dengan memperbanyak baca Al-Quran dan sholat. Jangan dihabisin di musola, di masjid semua. Kalau bisa Bapak Ibu ya, Bapak-bapak terutama, ba'diannya misalnya di masjid, witirnya di rumah. Itu jangan dihabisin. Nah, masuk ke rumah kita masih belum batal sholat. Namanya sholat apa? Karena masuk rumah. Apa itu niatnya itu? Usolli sunatan Masuk rumah. masuk rumah ya udah. Allah Maha tahu. Pada bingung-bingung. Usolli sunatan masuk rumah lillahi ta'ala. Enggak salah loh. Enggak salah. Ya paling kalau orang Arab bingung. Kalau bahasa Arabnya usolli sunatan itu khulil manzil. Itu kalau Bapak mau. Kayak tadi kan usolli sunatan litashilil maut, atau usolli sunatan litahwini syakaratil maut rokataini lillahi. Ini kan niatnya kan itu baru lapal niatnya kan dalam hati kan. Nah, ketika Bapak Ibu Allah Akbar di situ ngomong, saya sholat tasilul maut, saya sholat masuk rumah, disalahin nggak sama Allah kayak gitu? Oh enggak, yang dibutuhkan sama Allah kan niatnya, ya kan? Kamu sholat apa nih? Sholat karena masuk rumah. Nah, di dalam kitab usul Imam Suyuti mengatakan ketika ada dalil tertentu dari Rasulullah, amalan tertentu, kalau bisa laksanakanlah walaupun hidup sekali. Itu kan konteks Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal, tanya kepada Ibu Aisyah, wahai Aisyah, kira-kira amal apa yang belum aku kerjakan dan itu dikerjakan oleh Nabi, kan gitu kan? Nah, itu namanya apa? Mencari fadilah dalam keutamaan itu Bapak Ibu ya. Namanya sholat apa tadi? Tasilul maut, dikerjakannya malam Jumat, dilaksanakannya ba'da maghrib, tentunya setelah sholat maghrib, ba'da maghrib baru sholat. Setiap rakaatnya baca Fatihah, dilanjutkan Al-Zalzalah berapa kali? 15 kali. Sama di rakaat kedua setelah selesai kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Oh gampang tuh nyari di Google mau doa selamat keluar, as'aluka salamatan fiddin ya. Jadi itu satu. Jadi kita ngaji seperti ini bertahun-tahun dengan improvisasi gitu ya, dengan tambahan-tambahan kebaikan. Kita berharap dari muassis yang dulu mendirikan masjid ini, ya, kemudian yang mengisi dari kepengurusan gitu ya, membuat kebijakan-kebijakan, program-programnya demi untuk kebaikan semua kan. Nah, itu semua dibalas oleh Allah dalam kebaikan yang nanti berharap semuanya diakhirkan dalam husnul khatimah. Berapa menit lagi? 19. Ini jamnya oh ya sama ya. Takut beda. Betul nggak tuh? Oh sama. Kirain saya dibohongin. Lanjut ya. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita ngaji ini kan dalam rangka mensyukuri bahwa kita punya akal kan. Salah satu niat kita ngaji itu adalah menghilangkan kebodohan, dan kedua bersyukur dengan akal. Karena yang disebut fi ahsani taqwim salah satunya adalah bahwa manusia adalah makhluk Allah yang diberikan akal. Maka kita bersyukur. Hendaknya kita terus belajar. Sebab orang yang nggak mau belajar itu berarti orang yang ada 2 orang Bapak Ibu yang dihalangi oleh Allah mendapatkan ilmu. 1 orang yang malu mau ngaji. Kenapa? Gak pantas ya. Ngaji gak pantas. Atau sombong. Apa itu Ustaz Abdul Majid, bukan LC, bukan apa. Saya mengajinya di sono.
biayanya begini. Nah itu kecil. Di Indonesia tuh banyak orang pinter Bapak Ibu, cuma nggak kelihatan. Dulu kita terpesona kan, jebolan dari luar negeri, LC semua, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad ya kan. Ternyata ketika Gus Baha datang, baru kita melongo. Orang yang cuma sekedar pesantren doang, sekarang dipercaya Menteri Agama untuk jadi tim ahli tafsir. Bahkan Bapak Ibu, ini baru viral nih. Di Kudus ada orang yang tukang bangunan tiap harinya, ternyata muhakik internasional. Ya, namanya Mbah Riyad. Tiap harinya terkenal tukang bangunan. Tukang batu, kalau di Jawa disebutnya tukang batu. Kan tukang kayu ada, tukang batu, tukang bangunan. Ketahuinya kapan? Waktu Islamic Book Fair sebelum Ramadan di Jakarta. Ya, salah satu penerbit namanya Turmusi. Dan ternyata kitab yang ada di penerbit Turmusi itu adalah kitab tahqiq beliau. Tahqiq itu apa Bapak Ibu? Sekian manuskrip kitab tertentu dikumpulin nama dia, kemudian dicari yang paling benar, itu namanya muhaqqiq. Dan itu ada di Kudus. Yang orang rumahnya sendiri itu, tetangganya nggak ngerti itu orang itu pinter. Teman-temannya tahunya ya tukang bangunan. Tetapi ketika dia ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi tugas mentahqiq sekian kitab, dan kemudian dia keluarkan karangan kitabnya sampai sekian jilid, orang baru terbelalak. Itu cuman produk sekolah dinia. Kalau Gus Baha masih pesantren bertahun-tahun ya. Ini produk kelas dinia. Kayak kalau di kamu tuh kelas sore gitu, MI gitu. Ya, yang rapotnya nggak laku. Ada sih rapot cuman nggak laku, buat apa? Ya kan? Banyak. Cuman kami di pesantren tuh nggak pengen menampakkan. Ya. Malah orang-orang seperti itu pengennya nggak mau kelihatan. Di India itu Bapak Ibu, ada seseorang, saya masih nyimpen dulu di troli Lajada, belum kebeli itu kitabnya. Mudah-mudahan mau nyumbang silakan. 6 jutaan lebih. Nama kitab tafsirnya Hadaiqur Rawhu Warroiha. Orang India, rumahnya masih ngontrak. Kalau kita ketemu dia, kayak kita ketemu Pak Sudiono lah. Tinggi cuman kurus dia. Ini kan pembesar. Kalau sempat tinggi Pak Jas dia itu pembesar. Kalau dia rasa bersyukur udah jadi petinggi dia kan beda. Berat. Ya Allah Bapak Ibu, orang yang nggak dikenal di daerahnya, ya cuman tidurnya kadang lebih banyak aktivitas di masjid. Ternyata orang kitab sekian puluh jilid, ya namanya Hadaiqur Rawhu Warroiha. Itu orang India. Jadi ini saya ngomong apa nih ke situ? Jadi banyak orang-orang pintar itu ya nggak kelihatan, ya. Dan banyak kata-kata hikmah itu dari orang sederhana keluar. Maka dalam konteks ini kan kita bertaut kepada hadis Rasul kan ya. Lihat yang disampaikan, jangan lihat yang menyampaikan. Kalau melihat menyampaikan siapa sih Abdul Majid, SPDI masih kurang, masih samar-samar itu biasanya ada apa enggak? LC LC Abdul Majid LC lecak. Nggak nantes kayaknya. Itu padahal di Kudus itu siapa? Kalau Abdul Majid masih pantas Pak, Kiai Haji Abdul Majid, Kiai Haji Suparyanto. Ini kan pantas kan ya? Namanya Suparyanto. Nggak meyakinkan kan? Terkenal tiap hari sebagai tukang bangunan. Iya kayak gitu, nggak ada kerjaan mancing di pinggir rumahnya. Tapi ketika ditanya kenapa, ya saya senang aja dan saya nggak mau kelihatan orang. Saya ingin menjaga itu. Karena udah terlanjur terkenal. Banyak kan Bapak Ibu. Jadi saya di sini banyak nih ahli fikih semuanya. Pak Manu, ahli hikmah. Kalau lihat Pak Manu tuh udah ngeliat mati aja.
ciri orang soleh itu kan ngelihat aja nggak dengar rombongannya udah ngeliat akhirat kan. Kalau ngeliat bapak tuh udah ngeliat akhirat. Justru orang yang mohon maaf, justru orang yang paling banyak ngomong, gampang-gampang ngomong, komentarin ngomong. Kalau kata komentar Ibnu Athaillah itu, idza ra'aitahu mujiban masal. Ketika kamu melihat ada orang gampang ngejawab setiap apapun yang ditanyakan, wa mu'abbiron bima syahida, dan dia mengungkapkan apa saja yang dilihat, wa dzakiron lima alima, dan dia menjelaskan apa saja yang diketahui, fastadillah, maka ketahuilah itu menjadi dalil ala anna dzalika liwujudi jahlihi, itu menunjukkan dia bodoh. Ya Pak. Pesantren bubu, banyak yang komentar kan. Hati-hati Bapak Ibu. Enggak semua yang kita saksikan itu sesuai dengan apa yang kita ketahui. Santri suruh pada ngecor. Ngecor mah bagi saya waktu jadi santri itu enak Pak. Paling enak, kenapa? Karena waktu ngecor makan gratis kue banyak. Hiburan santri itu Pak, yang lapar-lapar itu. Kalian. Ya itu baru ngecor segitu buat sederhana. Saya berapa kali ngecor itu Pak. Dan itu belum capek Bapak Ibu. Yang paling capek itu ngeduk cakar ayam itu. Kulit itu bisa sampai lepas-lepas. Dan pada waktu malam saya pernah itu ngambil apa namanya itu, pring bambu itu malam-malam loh, di tempat pembuatan bambu itu. Coba ada ular ada apa kan kita nggak tahu. Tapi bismillahirrahmanirrahim Allah. Ya. Kadang rahasia-rahasia itu nggak tahu kalau bagi orang yang nggak tahu. Kita ngejalanin seneng kok. Kenapa? Di pesantren itu kalau lo nggak mau belajar, ya lo isi aktivitas yang baik. Lo bolos nih nggak belajar, ya udah bantuin itu. Kenapa? Kita dikedepankan untuk beramal baik. Jangan menghilangkan waktu yang Allah kasih itu. Jadi kalau orang komentar, ya karena nggak tahu kan, itu yang saya bilang. Kalau orang banyak mengungkapkan sesuatu yang dia lihat, itu tanda dia bodoh, karena dia nggak tahu dalamannya. Ya, kalau ada orang selalu menjawab pertanyaan, wah dia berarti bodoh, ya kan? Kenapa? Karena orang yang gampang sekali banyak menjawab pertanyaan, satu, belum tentu dia termasuk yang mahir. Maka saya sering kan Pak, kalau saya nggak tahu udah PR, kalau nggak tahu saya nggak tahu kan. Ya itulah gaya kita. Gitu nggak boleh. Ya Bapak Ibu ya. Justru kalau yang sering ngejawab terus, nah itu tanda itu. Kenapa? Karena orang yang menjawab terus itu seharusnya dia punya spesifikasi mahir. Kalau nggak mahir, tahu diri dong, ya kan? Dan dalam menjawab itu kan sesuai dengan kemahiran kan. Misalnya Pak Ustadz, motor saya mandek, nggak bisa jalan-jalan nih, mogok. Bacain ayat kursi, ambil air, semprot, nggak nyambung dong, ya kan? Tanya ke ahlinya. Pak Ustadz, Pak Montir, anak saya kejut-kejut, udah cium apa aja Bu? Nggak sesuai kan Pak? Nggak semua kita mahir dalam hal semua hal. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang sering menjawab itu dan dia gampang menjawab itu, dia nggak tahu siapa yang dihadapi. Karena ada ilmu yang belum tuh cocok disampaikan ke semua orang, gitu kan? Kalau orang yang keadaannya sederhana, ketika ditanya, iya sah, iya. Tapi kalau udah agak pinter, kasih dalil. Ini orangnya nggak tahu, kasih dalil, puyeng, ngaji tidur, ya kan? Kalau udah sah, udah tenang dia kan, gitu kan? Nah, itu. Ya Bapak Ibu, udah jam segitu, jadi kita bersyukur, ya. Kita mengkaji sama-sama, belajar sini Bapak Ibu ya, belajar berilmu, belajar beramal. Jangan kalau berkata Imam Al-Ghazali, beramalah secara ilmiah dan berilmulah secara amaliyah. Insya Allah itu menjadi hujah bagi kita yang paling kuat di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang punya ilmu tanpa beramal, dia pengen masuk surga, fahuwa jununun, dia termasuk orang yang gitu. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, apa saja.
Udah selesai melihat Pak Manu aja udah. Ibu ada yang ditanyakan? Belum Pak? Pak Agus mana Pak Agus? Oh Pak Agus, biasanya berat. Saya mendengar juga. Mendengar mati. Kalau saya kangen pertanyaan Pak Agus. Iya, saya juga. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mengenai sholat, Ustaz, istri saya itu kan muslimah, tangannya diikip gitu ya, jadi udah berbaring gitu ya. Nah, saya tetap sholat harus dijalankan. Iya. Masalahnya wudunya ini saya bilang udahlah niat aja lah. Sebenarnya saya cuma kira-kira aja. Apakah saya pernyataan saya itu benar tidak? Karena beliau tidak boleh bergerak ya. Artinya berbaring aja karena Iya. tangan kiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak kasusnya begini, saya sholat sunat, ada orang ikut saya, Iya. ikut saya. Nah, saya sholat sunat Iya. subuh nih kayak saya, sholat. Dia menyangka bahwa saya sholat subuh. Iya. Dia ikut. Nah, saya merasa saya sunat, belum sholat subuh, jadi saya ikut lagi ke dia, jadi ini jadi paling di belakang. Iya. Kira-kira yang saya lakukan benar tidak? Iya. Ada yang mengikutin. Itu perubahan imam jadi makmum dan perubahan makmum menjadi wah anti gitu kasus Pak Manu bener. Yang pertama Bapak ya, ketika ya semoga Allah sembuhkan ya dengan kebaikan Pak Agus. Kewajiban sholat tetap harus dilaksanakan sampai kita memang tidak bisa melaksanakan sholat secara syariat. Artinya selama sampai kesadaran itu tidak ada. Selama kesadaran masih ada, ya, maka sholat tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hasbal istitoah, sesuai dengan kemampuan. Dan seluruh perangkat atau paket sholat juga harus dilaksanakan. Toharoh, yaitu dalam bentuk wudhu, itu termasuk hal yang menjadi syarat di dalam melaksanakan sholat. Dan itu menjadi kewajiban karena menjadi perangkat yang menyempurnakan kewajiban. Jika sekiranya tidak bisa berwudhu, ya, maka boleh tayamum. Jika sekiranya tidak bisa wudhu dan bisa tayamum, diwudukan dan ditayamumkan. Gitu ya Pak ya. Jika sekiranya nggak ada orang yang nungguin, sholatnya dijamak. Nunggu ada yang datang, ngewuduin atau mentayamum. Dan kasus kalau misalnya menurut dokter masih bisa terkena air, tetap diwudukan Pak. Kalau ininya sudah tidak bisa karena Tapi muka bisa kan? bisa. Nah iya, tetap muka dibasuh, kemudian yang ini cukup diusap. Ini saya ngambil pendapat yang mudah ya Pak ya, dalam madhab Syafi'i, tapi saya ngambil pendapat yang mudah. Kalau yang ribet kan 2 kali wudhu, tayamum. Nah ini tetap aja bagian yang bisa dibasuh, basuh. Air sedikit aja. Kalau mau lebih keren pakai semprotan, diratain. Dan kalau ibu bisa sholat jamak, langsung jamak. Kalau kondisi duhur dengan asar langsung dijamak. Boleh di duhur, boleh di asar. Maghrib dengan isya demikian. Kalau misalnya ada sholat yang tidak bisa dijamak, berarti qadha. Jadi ibu gak usah sholat dulu, nunggu ada yang ngewuduin. Disitulah Bapak Ibu, salah satu adab Islam, ketika ada yang sakit, ada yang meninggal, dia ditunggu. Bahkan orang yang menungguin orang yang sakit, dia nggak wajib sholat Jumat. Ya, termasuk orang yang tidak wajib sholat Jumat, karena nungguin. Menjaga nyawa itu lebih utama dari pelaksanaan Jumat. Jadi dibutuhkan Pak Agus. Kalau bisa sholatnya itu jamaah, langsung 10 jamaah ibu dengan semampunya, dengan hanya membaca dosa gerakan. Jika sekiranya ada yang kelewatan jamaahnya, langsung diqadha saja. Misalnya mohon maaf, ibu belum sholat duhur sama asar, tahu-tahu ada misalnya Pak Agus atau anak baru datang pas maghrib, ya, berarti kan duhur sama asarnya qadha kan? Cuman silakan langsung sholat biasa kayak ngerapel, sholat duhur, asar, maghrib. Nah maghrib boleh langsung disambut dengan isya. Yang kedua, itu ya bagus ya. Itu cara kita termasuk dalam wilayah amar ma'ruf nahi munkar, menolong orang untuk terus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika sekiranya kita sholat sunnah, kemudian ada orang yang mengikuti menyangka bahwa kita melaksanakan sholat wajib tentunya ya, maka
Kalaupun kita udah ngasih kode, dia masih ngejedok aja ngikutin kita, sholatnya tetap sah. Tetapi kita yang sholat sunnah nggak boleh niat jadi imam. Nah, dia yang niat jadi makmum, dia tetap dapat pahala berjamaah. Tapi kita tidak, karena kita tahu diri kita sholat sunnah, gitu kan? Kemudian setelah sadar bahwa kita menyadari bahwa kita sholat sunnah, dia sholat wajib, gitu kan ya? Dia dapat 1 rakaat, kita belum, gitu kan? Kita balik ke dia, tetap sama. Jadi yang dilakukan Pak Agus itu benar, ya? Kan ada yang suka nolak pakai gini ya, itu kalau yang ngerti. Ya nggak gini juga nggak apa-apa, orang nggak ada hubungannya sama kita kok. Imam itu nggak wajib untuk niat menjadi imam. Yang wajib niat jadi imam tuh waktu Jumatan doang. Karena salah satu syarat Jumatan adalah berjamaah. Selain sholat Jumat, Bapak Ibu silahkan gak niat jadi imam. Apalagi itu konteks sholat sunnah. Tetapi makmum yang mengikuti kita, dia dapat sholat jamaah. Karena dia niatnya jadi makmum. Setelah dia selesai, kemudian kita balik lagi, sah semua sholatnya. Baik Pak Agus sholat sunnahnya dan sholat menjadi makmumnya itu semuanya sah. Dan tidak ada yang bermasalah. Yaitu keluasan di dalam hasanah ilmu Islam. Demikian Pak Agus ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu ada? Barangkali ya Pak Hazmi. Tadi menyambung mengenai Pak Agus, Ustaz. Kalau misalnya ya saya punya orang tua itu, jadi baru diwuduin BAB terus. BAB terus. Jadi bagaimana kan Terus-terusan BAB-nya Pak? Iya. Kalau lagi musim-musimnya ya BAB terus, baru diwuduin BAB lagi, akhirnya ya udah saya. Itu terus-terusan nggak? Ya maksudnya enggak dalam waktu misalnya. Iya, berarti ya itu kenapa saya tanya Bapak Ibu, di dalam hukum ada yang disebut dengan salasul baul. Salasul baul itu apa ya? Orang yang kena cobaan berhadas terus menerus. Kalau pipis terus, nggak berhenti cuma sedikit, kentut terus gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya cuman BAB-nya, kentutnya, pipisnya dalam satu keadaan tertentu waktu tertentu, tungguin aja sampai selesai. Nggak bisa. Jadi saya akhirnya melihatin kodok aja. Iya, itu. BAB-nya nggak Iya. keluar, gitu kan ke minggu sebelah. Akhirnya plak kodok yang kemarin tuh. Ya, itu jawabannya betul aja. Kodok saja. Itu makanya kita perlu menemani. Jadi sholat yang terhalang karena ada mani atau penghalang ya, itu adalah sholat yang dimakfu. Kita tidak dihukumi. Kita mau sholat, tetapi terhalang, ya kan? Misalnya seorang wanita haid, kan terhalang kan? Dosa nggak dia? Kita mau sholat, sedangkan pakaian kita kotor, nggak ada pakaian pun ganti. Dosa nggak kita meninggalkan sholat? Enggak. Tetapi hati berazam, hati sholat, disebut dengan sholat qadha. Jadi kalau dalam seperti itu, Pak Zami cukup diqadha saja. Dicari waktu yang ibu bisa melaksanakan sholat dan nasihat dan bimbing ibu nasihatnya sholatnya diringankan saja. Oh lama-lama baca yang rukun saja. Itu Pak Zami. Karena kasusnya belum salasul baul. Kalau salasul baul terus gitu loh, ya. Udah memang seperti itu terus dan itu terjadi terus menerus atau gimana? Dalam sebulan tuh bisa seminggu. Iya. Ya seminggu kalau bisa kayak gitu. Tiap minggu. Iya. Seminggu. Iya. Artinya kan tiap minggu itu enggak sehari, enggak seminggu pun kan? Iya. Seminggu pun. Bisa pokoknya nggak bisa 3 hari gitu, 3 hari, hari keempat enggak gitu. Oh, berarti masuk salasul baul insyaallah ya. Kalau salasul baul, Bapak tinggal kasih pampers aja. Ya. Dan sholat wudhunya niatnya untuk diperbolehkan sholat. Itu boleh, namanya salasul baul. Kalau kejadiannya seperti tadi. Tapi kalau Pak Zami mau ngambil yang langkah yang kedua, sholatnya diqadha silakan. Ya. Nah. Jadi kalau yang ditanyakan Pak Zami sudah termasuk salasul baul. Ada ibu di daerah Sunter, dia punya penyakit mah atau apa ya, dia kalau habis minum obat bawahannya itu nggak bisa
kendalikan, kentut terus. Baru tuh muka prep, los dong, udah los itu, udah los kontak. Baru keluar kamar mandi, Ustaz saya sampai basah. Oh, ibu berarti termasuk orang yang salasul baul. Udah ibu wudhu aja, tapi niat wudhunya bukan menghilangkan hadas, karena nggak mungkin kan ibu berhadas. Niatnya adalah listibahati sholat. Saya sholat untuk diperbolehkan, saya wudhu untuk diperbolehkan sholat. Jadi ketika ibu kemudian wudhu sambil kentut segala macam, besok tuh sholat juga pas kentut, udah biarin aja. Ya karena ibu diberi diberi keluasan, kemudahan oleh Allah. Jadi Pak Azami kalau misalnya kenyataannya seperti itu, ibu boleh sholat aja. Ya, tapi tadi wudhunya niatnya apa? Diperbolehkan sholat. Kira saya kejadiannya cuma sekian, tapi kalau bisa sampai berhari-hari itu masuk salasul baul. Jadi sholat aja biasa di tepat waktunya dengan niat seperti tadi. Kalau misalnya kok sambil sholat udah ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak bakal Pak menegangkan kita dalam urusan ibadah. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Mungkin Pak Zami ya. Jadi boleh ambil pendapat yang pertama itu masuk kategori salasul baul, sholat saja walaupun dalam kondisi ya terus. Kan sama dengan orang wanita yang istihadah kan, dia keluar darah terus. Tapi kalau udah ditutup pampersnya, kemudian dia wudhu, udah bisa masuk. Wallahu a'lam. Demikian Pak yang bisa saya. Ada lagi? Oh, Haji Umar. Ya. Masih. Untuk Haji Umar khusus ada. Saya dapat bocoran Sakudi. Untuk Haji Umar khusus ada. Moga Pak Haji. Koma. Koma itu masih sadar nggak? Berarti nggak wajib sholat. Ya. Jadi kalau ada orang koma sampai sekian puluh tahun, maka sholatnya nggak perlu dikodok, karena dia nggak wajib sholat. Karena salah satu syarat wajib sholat adalah akal. Islam balik dan berakal. Yang dimaksud akal itu akalnya sadar. Maka dalam istilah fikih, orang yang nggak berakal disebut terangkat akalnya, bukan gila loh. Terangkat akalnya apa? Tidur, ya kan ya? Nah, termasuk kondisi koma tadi. Nah, orang yang kondisi koma bertahun-tahun pun tidak sholat, dia tidak diwajibkan sholat, mengganti sholatnya selama ditinggalkan. Kalau akalnya diganti Apa Pak Agus? Jangan ketawa dulu. Nah, sono kedengarnya istrinya diganti loh. Iya, Bapak. Iya. Nah, ketika di rumah sakit, Bapak ini harus masuk ICU. Iya. Tapi otaknya itu diganti dengan ventilator. Jadi diistirahatkan, karena kalau otaknya ini setelah operasi normal, ini akan terjadi pendarahan pembengkakan yang banyak. Ya, ketika diambil tindakan seperti itu, waktunya lama atau tidak, Pak? Nah, 2 hari. Nah, dua hari. Tanya aja bagaimana sholat bukan istri saya yang Tetap kalau masih 2 hari berarti masih dilaksanakan, karena masih bisa Oh, dikodok. otaknya kan Gak sadar. Oh, gak sadar. Ya. Akalnya diganti. Ya, secara mudahnya berarti gak sholat. sholat, apakah saya fidyah, apakah dikodok, apakah bebas? Itu tadi Pak, kalau mau ngambil yang hati-hati dikodok. Ibu yang kodok loh, bukan kita ya. Ibu yang kodok selama 2 hari. Jadi ada sesuai dengan waktu. Boleh dirapel. Dirapel boleh, nggak mesti pada waktunya Pak. Misalnya satu waktu ibu langsung melaksanakan sholat 5 waktu itu. Misalnya menunggu maghrib ke isya kan namanya. Nah, ibu bapak silakan. Sama yang terjadi waktu itu abah saya waktu menjelang kewafatan kayak gitu. Jadi laksanakan. Karena kondisinya adalah ambil tindakan, bukan alami. Bukan kan Pak ya? Bahasanya bukan kondisi ikhtiar. Kalau kondisi ikhtiar alami koma, karena kejadian koma. Tapi kalau ini kan
diambil tindakan. Maka tetap Pak. Masalah. Untung saya tanya lagi ya. Dalam hal ini berarti masalah fidyah kan ada satu dengan ada orang sholat mengganti fidyah mengganti sholat berarti kalau begitu tidak ada fidyah. Enggak ada fidyah Pak, kodo aja. Fidyah itu Bapak Ibu, fidyah yang dilaksanakan sebagian kita ya, itu sebenarnya salah satu ranah perbuatan baik seorang anak kepada orang tuanya. Sedekah. Iya. Mengganti sebenarnya. Mengganti dengan nilai kebaikan yang lain. Iya. Dan sering waktu itu pernah saya ucapkan, pernah saya terangkan ya di kitab Fathul Mu'in sendiri, fidyah itu termasuk ranah fatwa yang paling kecil. Ya, ranah fatwa yang paling kecil gitu ya. Jadi sebenarnya banyak yang di kalangan madzhab Syafi'i terus di kalangan madzhab Syafi'i juga banyak yang tidak melakukan karena itu Pak. Kalaupun mau dilakukan itu tadi bagus ya semua ya. Ya itu dalam rangka untuk berbuat lah. Umurnya 60 pasti fidyahnya selama 20 tahun. Nah, Pak Mani berapa? Pak Mani berapa tahun? Insya Allah sholat terus ya, jadi nggak perlu dipindahin. Nah, selama Pak Manu, selama Pak Manu masih ada di sini jangan dikubur maksudnya. Canda Pak Manu canda ya apa? Kalau nggak mau Pak Manu saya nggak enak kan, saya nggak bercandain. Mas Sudiono serem sekali sih. Gitu canda ya Pak. Demikian bagus ya. Jadi berarti benar, alhamdulillah. Jadi lebih jelas. Nanti kamu tetap harus dikodok. Wallahu a'lam. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semua ya. Saling doakan, saling nasihat menasihati. Terus kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa liman syayikhina wa li mu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman habba wa ahsana ilaina wa li kafatil muslimin ajma'in. Allahumma ya Allah, jangan kau tinggalkan kami dan keluarga kami dalam keadaan berdosa, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan kau tinggalkan kami dan keluarga kami apabila terkena masalah, kecuali kau berikan kekuatan, kesabaran, petunjuk dan pengangkatan derajat darimu. Allahumma ya Allah, jangan kau tinggalkan kami dan keluarga kami jika sekiranya di antara kami ada yang sedang sakit, khusus istri tercinta dari Pak Agus atau siapapun kami dari jamaah kami yang sedang sakit, berilah kesembuhan, mudahkanlah proses pemulihan dan keperbaikannya, dan dengan itu Engkau berikan kepadanya pemaafan dan Engkau berikan pengangkatan derajat. Sembuhkan ya Allah dengan kesembuhan yang sempurna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, siapapun di antara kami yang terlibat hutang dimanapun dan kepada siapapun lunasi hutang-hutang kami, dan beri kepada kami kekuatan jiwa untuk tidak mudah berhutang kepada orang lain, dan jiwa dan kayakanlah jiwa kami dan sampaikanlah hajat-hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu.